Oh benar. Iya, tim yang lolos ke saya kan, TS. Betul. Ya. Gue gak mau sebutin namanya. Benar, saya juga tidak menyebutkan namanya. Kita berpindah menuju ke arah Alter Ego saat ini. Nampaknya Alter Ego sedang menuju ke arah sebuah tower. Nah, tower ini adalah tower yang bisa membuat satu tim waktu itu di PMPL Indonesia NFT kalau nggak salah, mereka langsung ngambil tower tersebut dan circle-nya terus-terusan ke arah tower itu. Yang akhirnya defensive squad mereka dapat WCD. Semoga ini keulang ke Alter Ego. Ya, karena semoga. kan masih menuju ke situ kan circle-nya kan. Harusnya, teorinya ya kan. Kalau kita pakai cocok logi harusnya seperti itu. Tapi kan ya namanya hidup, kadang-kadang suka tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita tuh memang seperti itu, kita pengen perang. Tapi dari tadi first blood-nya juga belum muncul-muncul. Padahal zonanya udah cukup ekstrim loh. Ya, namanya juga hubungan antar manusia kan memang merepotkan. Tapi kita tidak bisa hidup sendiri, Cijel. Gitu. Karena manusia adalah makhluk sosial ya. Betul, setiap manusia kan membutuhkan teman. Betul, butuhkan pasangan juga. Tapi kalau pasangannya jauh? Ya bisa dihubungi dengan sosial media mungkin. Gitu, tapi tidak bisa bertemu berdekatan. Atau mencari yang dekat juga bisa. Ya ini seperti dari Team Entertainment lagi berusaha untuk mencari yang dekat. Berdekatan dengan Xavier. Ada baku tembak mungkin yang akan coba terjadi saat lagi. Seperti juga kalau kita lihat ada BN bertemu dengan DBD. Walaupun memang lagi-lagi hanya pemantauan saja. Belum ada inisiasi tembakan. Hanya menunggu. Dan karena terlalu lama menunggu akhirnya menjauh satu pemain atau satu tim di depan sana. Iya, karena kelamaan tidak dikasih kabar, tidak dikasih kepastian, akhirnya menjauh. Sudah menjauh di ghosting, hilang, tidak bisa dijangkau. Tidak bisa terjangkau, tidak bisa terpantau, tidak bisa terlihat lagi. Dan menjadi galau. Nah, kalau udah galau, ya tidak ada lagi yang au-au lagi kan. Nggak usah dibikin saya udah mikir berapa? Udah tiga udah. Udah. Cukup ya, bungkus. Ya, kita bergeser lagi ke arah yang lain. Ini Milta harusnya. Masih ada Genesis Dogma. Berarti Genesis Dogma belum pindah-pindah loh. Iya nggak sih? Ya, masih terus mengisi area ini. Berlama-lama mereka nampaknya nyaman sekali. Bahkan BN baru datang. Ya ini Milta. BN baru datang menuju ke area ini. Masih dijaga saja sedari tadi. Bahkan mungkin akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Menuju ke area depan. Terus diincar nampaknya. Belum ada satu knockdown yang didapatkan. Sama-sama mengkuk sebuah granat. Akan dilemparkan terlebih dahulu. Tapi ternyata yang melemparkannya adalah Sunos. Ya, dan itu adalah wise decision untuk seorang paman Nichil mundur ke arah bagian belakang. Karena tadinya kalau dia holding position, dia bisa aja tumbang oleh nades dari Sunoas. Dan kali ini percobaan kedua, tapi tidak tahu percobaan yang mantap atau tidak. Kayaknya itu tidak mantap karena tidak connect untuk nades-nya. Kemudian dari Nichil pun akan berusaha untuk membalaskan sebuah nades kembali dilontarkan ke arah bagian depan. Belum adanya yang connect. Pertanyaan gue adalah di manakah backup dari Genesis Dogma? Oh, sudah datang, sudah mulai datang, dan kali ini mereka hanya berbeda kompleks saja. Ya, ternyata tower yang tadi kita harapkan circle ke situ tidak ke sana, Cijel. Justru circle membanting menuju ke arah utara, membuat Alter Ego mau nggak mau harus nyebrang. Sudah ada Jimmy yang memantau di sana, tapi tempat yang diambil oleh Alter Ego ini adalah jalurnya BN tadi untuk menuju ke arah Milta. Jadi Jimmy juga belum bisa memberikan tembakan menuju AE. Apakah AE akan berdiam diri atau langsung nyebrang? Dan ternyata berdiam diri dulu di situ. Ini meresahkan banget sih DBD. Ini Jimmy bakal buka tembakan atau enggak ya? Tapi yang pasti kita melihat juga First Blood sudah jatuh ke tangan Onsens. Dan ini padat banget coy di area play zone bagian kirinya. Dan bahkan Face Clan satu persatu tertangkap player-playernya. Saling bertukar nyawa, jual beli nyawa antara Vampire dan juga Face Clan. Dan kali ini yang menjadi third party adalah The Xavier. Ya, The Xavier mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi di Derby Thailand. Yang terjadi saat mereka sama-sama sedang melakukan rotasi, ternyata keuntungannya didapatkan oleh tim Vietnam. Xavier saat ini mendapatkan poin-poin berharga. Bahkan Ravenclaw juga tumbang. Mas Kumis dibuat tak berdaya di sana oleh pemain-pemain dari PSK Billy Lever. Kembali dimainkan, tapi lagi-lagi Lamborghini yang mendapatkan elimination tersebut. Siapa yang knockdownin, tapi siapa yang mendapat eliminationnya? Dua tim yang berbeda. Mantap sekali, dan inilah karma dari Vampire. Selalu menjadi third party, selalu menjadi terpelakor. Dan kali ini dia diterpartiin balik oleh The Xavier. Menjadi korban-korban untuk The Xavier itu sendiri. Pundi-pundi elimination sudah mulai masuk ke tangan The Xavier juga. Dan Vampire, last man standing, kita masih belum lihat ada di bagian mana. Tapi yang pasti dia lagi berusaha untuk solo survival aja terlebih dahulu. Mulai terkikis nampaknya player-player dari Thailand. Walaupun Face Clan itu harusnya masih bisa di revive sih satunya lagi. Ya, tapi ya, bisa dia. Sulit untuk Stone, ya, menuju ke arah tersebut, ke arah itu maksud saya, karena memang ada di tempat yang cukup terbuka juga tadi, Cijel. Kalau kita lihat fight antara Face Clan dan juga fight antara Vampire tadi, Face Clan dan Vampire maksud saya, itu adalah fight yang sulit sekali untuk terjadi dan tidak diinginkan oleh siapapun, karena fightnya bukan fight yang tersetup, bukan mereka setup dulu lalu abis itu baru perlahan untuk melakukan fight. Itu fight yang bisa dibilang fight kaget.
Jadi siapa yang turun duluan, siapa yang untung-untungan nembak dari kendaraan. Untungnya tadi yang banyak masuk adalah hitnya dari si Face Clan. Dua-duanya kan sama-sama ngedapetin. Ya sama-sama tumbang sih. Sama-sama ngedapetin gitu dan dua-duanya kaget bersamaan dan yang paling enak ya udah The Xavier jelas. Dan kali ini kita melihat juga adanya fight di bagian atas atau high ground dari prisonnya. Udah mulai banyak nih yang belajar jadi vampire. Tuh, For Rivals juga udah mulai ikut-ikutan ngegangguin Sam9 sama Eagle Esports yang lagi baku hantam juga di bagian depan sana. Epi lagi berusaha untuk mendapatkan beberapa keuntungan, tapi nampaknya masih belum ada yang bisa didapatkan. Ya terus diincar, terus dicari saat ini. Putra didapatkan oleh pemain asal Malaysia yang lain, Foke. Dari arah belakang dirinya, Putra tidak sadar kalau ternyata ada For Rivals yang terus mengintai, terus mengincar. Lord Ham masih bisa melakukan revive, tapi apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pemain-pemain Sam9? Karena kalau kita lihat For Rivals sudah mulai mengitari, bahkan Foke dikirim untuk memberikan sebuah tembakan di area dekat dengan Sam9. Gila Voki, berani banget kali ini. Sudah mulai membuka niche-nya menuju ke arah bagian depan dan Vampire sudah dipulangkan. Stone-nya tertangkap, melempar ke arah bagian depan dari seorang Voki. Sudah mulai ketahuan ada di bagian atas sana dari Sam9 2 player. Yang kali ini lagi berusaha untuk mencari satu player dari For Rivals. Dan ada sebuah decoy yang dilakukan oleh Epi. Terbakar, panik lah masa enggak. Dan Sam9-nya pun rata. Dipulangkan oleh For Rivals. Ya sebuah pancingan bernama Foke. Foke menjadi bait menuju ke area depan. Memancing pemain-pemain Sam9 agar melakukan sebuah pergerakan. Saat Sam9 bergerak, mereka mulai offset dan langsung dihabisi oleh pemain-pemain For Rivals yang lain. Sebuah pancingan yang sangat baik dan langsung dimakan dengan begitu leluasa oleh pemain dari For Rivals. Kita melihat Infinity dapat circle lagi berturut-turut mereka di setiap match. Circle 5 bukan, circle 4 ternyata. Biasanya circle 5. Biasanya circle 5 mereka dapat circle di tengah-tengah, sekarang 4. Aduh, meresahkan ya. Ini Infinity saya tidak tahu apa yang dia makan. Tapi ya emang sih wajar juga dia dapat circle orang gak jauh-jauh kok dari Milta Power. Benar. Ya kan? Ya. Gak jauh-jauh dari Milta Power, dia tinggal ke kiri. BN juga sama, kenapa dia dapat circle dari Novo. Benar. Nah tinggal alter ego gimana caranya dia bakal masuk. Tapi tadi gua ngelihat adanya keramaian di bagian kiri atas. So kita harapkan tim-tim Indonesia bisa masuk ke dalam zona. Bergeser masih di bagian prison. Semuanya masih ketahan. Belum ada yang bisa bergerak. Saling jual beli granat juga kali ini dari Eagle Esports dan juga For Rivals. Belum adanya inisiasi untuk disengage. Padahal sebenarnya lebih enak disengage gak sih? Ya. Sebenarnya. Kalau kita lihat itu yang mungkin bisa dilakukan agak bijak memang untuk disengage dan langsung masuk menuju ke arah circle. Tapi berulang kali kita lihat Alan mendapatkan knockdown demi knockdown menuju ke lawan-lawannya. Saat ini pertemuan melibatkan antara tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Tapi Spavel tertangkap kembali, knockdown kembali. Pemain dari NFT. Ada pergerakan coba dibangun. Yen menaiki sebuah bagi karena memang lebih aman menggunakan bagi daripada kendaraan motor tadi yang ada di depan yaitu Eko. Tapi satu tempat langsung diambil oleh DBD. Mereka cukup aman di sini. Aduh, GD juga ketemu sama tim lawan. Ini agak bahaya ya. Dan Youth Alliance entah apa yang terjadi. Satu tim sudah dipulangkan tadi kalau nggak salah mobilnya meledak ya ketika rotasi langsung dipotong begitu saja dan Alan to the rescue lagi berusaha untuk menyelamatkan seorang paman Nichil. Nampaknya lagi sulit ya untuk bisa masuk ke dalam zona dari arah bagian kiri juga perlu melakukan setup terlebih dahulu dari seorang Alan supaya nantinya bisa menyelamatkan seorang paman Nichil. Dan sementara kita melihat juga di arah yang berbeda, aduh ada Ramones lagi ketahan di situ dan kayaknya semuanya lagi acak-acakan deh rotasinya. Semuanya ramai banget soalnya dari bagian arah timur. Barat. Face menyisakan satu yang terakhir yaitu Beer Eleven dapat satu, coba untuk cari yang kedua, berhasil sekali Beer Eleven. Terkena Blue Zone saat ini, berlari Legend Thailand yang satu ini terus berlari, dia terus maju ke area depan. Di saat Beer Eleven berlari ada Real Meow juga yang bisa kalian screenshot langsung upload di sosial media, tag Instagram PUBG Mobile dan juga Instagram Realme. Tapi Beer Eleven terkena Blue Zone, terlambat untuk masuk, revive sudah selesai dan Beer Eleven sulit sekali untuk masuk. Kayaknya dia akan kena Blue Zone terus-terusan. Gimana? Oh nggak bisa. Memang kayaknya kalau mainin di Beer Eleven nggak terlalu baik deh si Fast Clan. Ya, dan kita harapkan terus main kan? Iya nggak apa-apa, main terus aja, nggak apa-apa. Legend loh, masa nggak? Aduh, GD juga nggak bagus. Aduh, gimana nih? Saya mulai panik, tapi sudahlah, life must go on ya. The show must go on juga, goes on juga. Kita bakal melihat juga bagaimana dari Box Gaming lagi berusaha untuk maju ke arah bagian depan, berusaha untuk memotong rotasi-rotasi lawannya, dan Tem Entertainment pun sama halnya juga saling memotong satu sama lain di arah jam 10. Ini udah do or die situation sih, udah nggak ada jalur keluar lain, mau nggak mau kedua tim ini harus fight antara Tem dan juga siapa tadi? Box ya? Iya, Box. Ada sebuah lemparan kembali yang coba dilakukan oleh Morman. Satu granat
selanjutnya akan kembali dikirimkan menuju ke arah tempat yang sama, menuju tim yang sama maksud saya, yaitu Box. Belum berhasil percobaan demi percobaan, tapi akhirnya ada Ongzen juga di area atas mengincar pemain-pemain Box yang coba untuk merapat, coba untuk regroup, tapi Smoke di pop up dengan sangat-sangat lebar di area tersebut. Smoke terus mengitari pertahanan dari Box, satu persatu tumbang karena Ongzen ternyata berhasil melemparkan satu utility menuju ke arah pemain-pemain Box, dibakar Box, dan saat ini menyisakan break MVP pemain terakhir dan Box berubah menjadi kotak berasap hijau. Iya, betul-betul literally Box ya. Tapi memang itu tidak berdaya sama sekali apa yang dilakukan dari Box Gaming. Tidak ada perlawanan, semuanya terkunci di bagian yang sama, dan mereka semua menjadi ulet keket saja. Sementara kita melihat untuk circle-nya, zonanya. Oh, Alter Ego dapetin zona. Alter Ego dapetin zona. Ada BN United juga di sekitaran dari mereka. Sebenarnya ada chance untuk tim Indonesia bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner untuk Alter Ego sendiri. Dan masalahnya adalah di dalam zona itu nggak cuma Alter Ego, ada Infinity. Ya, betul sekali. Itu yang pastinya masih menjadi satu jegalan besar, batu besar bernama Infinity menuju ke arah Alter Ego. Kita melihat saat ini ada close combat yang terjadi. Ramones tertangkap, ketahuan di mana posisinya. DBD kembali menjadi ancaman untuk tim-tim Indonesia. Ini meresahkan banget sih DBD sih. Selalu loh, dia selalu ketemu sama tim-tim Indonesia. Berapa kali kita lihat bagaimana cara mereka mengganggu tim dari Indonesia. Dan bahkan mereka masih lengkap dengan 4 player. Mereka masih mampu untuk melakukan revive terhadap kawannya yang lagi knockdown. Tapi Mela is here, berusaha untuk mengganggu kembali pergerakan dari DBD. Tertangkap oleh seorang Boychill Eko. Dan juga Jimmy OP ditangkap kembali. Let's go Drone. Dan juga Boychill. Dua tim kita kayak masih selamat. Kita harapkan masih bisa membawa NFT menuju ke arah late game kembali. Tapi masalah posisi mereka agak resah ya. Agak susah ya, nggak punya vehicle lagi. Ya, ini yang kita harapkan datang dari Boychill. Dia punya empower besar. Kita harapkan knockdown demi knockdown dia ciptakan. Knockdown demi knockdown terus memberikan NFT akhirnya punya ruang dan juga punya waktu untuk melakukan beberapa kegiatan yang lain atau beberapa keputusan yang lain. Ada push yang coba akan dilakukan saat ini oleh DBD menuju area depan, tapi sambutannya mudah untuk dilakukan. Knockdown dapat lagi, tapi belum knockdown. Terus diincar, akhirnya knockdown juga. Tapi pemain dari NFT juga didapatkan knockdownnya oleh Infinity. Datang saat ini dengan sebuah DBS dan Boychill mendapatkan pemain-pemain dari TEM. Tapi Infinity Nuzi juga mengganggu. Gregetan banget gua. Iya, sama gue gregetan juga. Coy, Infinity kenapa selalu mengganggu siapapun yang ada di luar sana. Dan NFT hanya tersisa Boychill seorang diri. Saya juga nggak tahu ada berapa first aid kit yang dimiliki. Aduh, tapi kita melihat juga dari Team Entertainment sudah mulai diganggu juga oleh seorang Logan. Positioning dari Infinity ini nikmat banget coy. Ya. Posisi nikmat mana yang kau dustakan? Betul coy. Infinity dapetin tempat yang sangat nyaman. Dia tinggal ledakin aja tuh mobil, digangguin ya, tutup pintu, buka lagi, reload. Enak banget coy. Tapi coy, kalau kita lihat coy, tadi permainan dari Boychill itu ada sesuatu yang sangat baik seperti sebuah tembakan yang dihasilkan oleh seorang Rebis. 2 knockdown cepat dengan DP tadi kali 3 tumbang pemain-pemain TEM. Mereka dipulangkan, menyisakan satu saja. Ongzen kalau kita lihat akan bergerak, tapi Boychill ya terkena blue zone. Nice try untuk Boychill. Kita harapkan semakin banyak jam terbang untuk Boychill, semakin siap dia untuk bermain ke arah NFT. Iya, pakai gerak gak? Apa tuh? Siap gerak. Oh, siap gerak, betul. Ya. Kaget gua. Tidak siap saya menerima jokes barusan. Tar dulu nih. Lagi serius. Ini beda lagi nih. Lagi serius soalnya. Ya, lagi serius. Sama ya, Alter Ego lagi serius. Dan ini ada kesempatan untuk Alter Ego bisa dapetin winner-winner chicken dinner. Kita harapkan Alter Ego pede untuk perangnya. Karena dari kemarin kalau kita lihat Alter Ego lagi belum di posisi yang pede untuk perang atau close combat. Ya, dan 5 tim tersisa.
Rata-rata full dengan 4 squad, hanya Xavier saja yang menyisakan satu pemain aktif untuk saat ini, atau 2 pemain aktif karena satu lagi ternyata masih low HP-nya. Frankie masih bisa untuk melakukan healing di sana. Akan coba datang, tapi granat dari Gatani masuk dan membuat Lamborghini tak berdaya harusnya, tapi ternyata tidak. Masih belum masuk tadi. Kita akan melihat bagaimana Infinity meretake rumah jamur yang sudah dihuni oleh The Xavier. Ini namanya tutor retake by Infinity. Mepet dulu Mela menuju ke arah tembok, mengubah ganti position menjadi FPP, tapi Lamborghini connect needs-nya. Mela digagalkan FPP mode-nya. Pantulan needs yang benar-benar on point membuat Infinity sedikit tidak berdaya. Tarik mundur dulu. Nuzi, apa yang bakal dilakukan? Dia lebih memilih untuk memasak needs terlebih dahulu. Tutor kedua yaitu melemparkan needs ketika satu temannya knockdown. Ya, tapi kalau kita lihat masih bisa dihindari, dan ternyata ini bukan tutor nge-push Xavier, tapi tutor bertahan dari push Infinity oleh Xavier. Oke, baiklah, berarti adalah mantulin needs ke arah jendela. Ya. Ketika udah ada satu yang nempel di dinding, langsung dipantulin, needs-nya dibikin jebakan, membuat Infinity kocar kacir mundur. Nggak jadi push kan? Itu dia. Itu adalah tutorial mendelay push dari Infinity by Xavier. Membuat pemain yang sudah nempel di dinding menjadi nempel di meja. Dan Atau juga bisa nempel di lantai. Iya. Karena ngepron. Betul, jadinya nempel di lantai. Tidak pakai lagu dong ya. Dan dimana kalau kita lihat juga dari Alter Ego sudah mulai mepet, tapi what? Ada red zone buatan. Ada red zone buatan dari BN United. Gokil. Ini membuat pergerakan dari Alter Ego sedikit terhambat, tapi cuek aja bro. Dia tidak peduli, dan lagi-lagi Nuzi dengan bakaran molotovnya. Bukan Nuzi tapi Gatani. Ini annoying banget loh. Mereka selalu bermain molotov, dan itu terbukti efektif untuk meretake posisi di dalam rumah jamur. Lihat di bagian minicamnya, tutorialnya berubah deh sekarang. Jadi tutorial memulangkan di Xavier dari rumah jamur. Ya, tutorial memulangkan Xavier ada di Instagram dari Infinity. Kalau kita lihat bahkan saat ini Gatani dipulangkan. Tutorial mulang Infinity ada di Instagram Alter Ego. Kita akan melihat tutorial seperti apa. 1 ditumbangkan terlebih dahulu, 2 ditumbangkan terlebih dahulu. Yang ketiga akan coba diincar, akan coba dicari. Ini dia tutorial yang harus kalian pelajari. Datang dari pemain-pemain Alter Ego. DAO Esports mampu mendapatkan pemain dari Infinity, dan ini dia DAO Esports memenangkan fight bersama dengan Infinity. Nice, itu dia tutor deh. Ajarin deh Alter Ego gimana caranya tuh pulangin Infinity. Di saat Infinity lagi resah, baru selesai perang, masuk pelan-pelan, ditusuk pertahanannya, dan cuek aja sama red zone yang dibuat dari BN United. Ngapain digubris, ya kan? Ada yang lebih seru, mulangin Infinity coy. Betul sekali, itu dia tutorial mulangin Infinity ada di Instagram DAO Esports. Langsung kalian cek Instagramnya, dan juga kita melihat untuk saat ini BN mencari di manakah sisa lawan-lawannya. BN menyisakan 3 pemain saja, dan BN didapatkan oleh Keizo dari Buriram. Tiba-tiba tumbang satu persatu pemain-pemain BN. Tiba-tiba bikin aku kesal gak? Oh, lagi batuk aja dia. Capek banget, nggak nyambung. Udah. Tar dulu, lu ngekas dulu. Oh iya, Gua napas dulu. Gatel banget soalnya kesel aja gitu. Tiba-tiba aku melayang. Ya, lanjut. Poin dari Alter Ego yang semoga saja bisa melayang di match kali ini. Tiger X datang menuju ke arah BN. Alter Ego akan menjadi third party harusnya kalau fightnya sudah pecah duluan antara Buriram dan juga BN. Ya, lagi ditungguin ya timing dan momentum yang tepat. 1 down ditembakin oleh seorang Silence, dibungkam. Pergerakan dari seorang main mimpi. Kan diusahakan revive terlebih dahulu oleh seorang Keizo, tapi oh no, Sky Only sudah mendapatkan informasi atas player-player dari Alter Ego. This is not a good situation. Sudah mulai dilontarkan sebuah net menuju ke arah bagian depan. Untung cuma splash damage aja, gak sampai langsung tumbang. Langsung mendapatkan informasi pastinya ada di mana. Tapi Renal Rewoy maju sendirian doang coy. Tidak ada obstacle sama sekali, dan 2 down dari Alter Ego. Oh no, tapi balasan dari seorang Ponbit terlalu menyakitkan juga. Bisa memulangkan 1 player dari Buriram. Sementara dari Fnatic perlu penyelamatan terlebih dahulu. Ya, bisa di revive harusnya karena Buriram sedang sibuk bersama dengan BN. Masih terus melakukan sebuah tembakan demi tembakan. Buriram ini menjadi tim yang paling sibuk, menjadi tim yang paling aktif. Berisik sekali Buriram untuk melakukan tembakan. Belum habis peluru demi peluru yang dimiliki oleh pemain-pemain Buriram. Saat ini bahkan reset situation sedang dilakukan oleh 3 pihak yang sedang terlibat di fight akhir kali ini. Dan ternyata Potato mendapatkan 1 pemain Sky Only. 5 eliminasi sudah dikumpulkan oleh Alter Ego. Masih terus bergerak, bahkan Tiger X memulangkan pemain-pemain BN. Menyisakan 2 tim tersisa saat ini. Alter Ego unggul dari jumlah player harusnya, tapi ternyata tidak dibalikan keadaannya. Saat ini Buriram 2 melawan 1. 2 pemain Buriram melawan 1 pemain dari Alter Ego, yaitu Fnatic. Fnatic, let's go, make a miracle. Lari ke arah bagian kanan, positioning ada needs yang dilontarkan. Fnatic masih aman, bakal 1v1 situation, down 1. Fnatic,
nice banget. Masih ada UMP. Apa yang bakal dia pilih? Decision making apa yang akan dia pilih? Dia bakal lebih milih untuk maju ke arah bagian depan, berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu. Last man standing kali ini yang sedikit panik harus tarik mundur juga, repositioning. Dan dia harus melawan 2 player dari Buriram. Kita lihat ternyata Buriram berhasil untuk melakukan revive. Bahkan revive yang ketiga sedang dilakukan. Fnatic kelihatan ada hitmark yang masuk tadi. Tiger X mendelay sebuah fight yang akan coba dilakukan oleh Fnatic agar pemain yang lain bisa melakukan revive terlebih dahulu dan bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini adalah jebakan yang sedang dibangun oleh Buriram. Semoga saja Fnatic cepat untuk bisa menyelesaikan fight bersama Tiger sehingga dia bisa melakukan fight bersama dengan 2 yang lain. Karena jangan sampai main MP bangkit. Kalau main MP bangkit menjadi 3 melawan 1 dan sulit sekali untuk bisa dimenangkan oleh Fnatic. Tembakan demi tembakan dilakukan. Fnatic low HP di sana. Nice. Satu tapi Fnatic low sekali HP-nya. Coba untuk mencari 2 lagi. Fnatic melakukan tembakan tidak berhasil. Fnatic nice try untuk Alter Ego Esports setidaknya sebuah